Selanjutnya masih pembahasan tugas 7 tentang trigonometri. Ini video bagian kedua. Pertama kita akan membahas soal himpunan penyelesaian persamaan 4 sin kuadrat dikurangi 5 sin x min 2 sama dengan 2 cos kuadrat. X untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi adalah titik-titik. Sama seperti pada pembahasan bagian yang pertama, kita akan coba cek pilihan gandanya saja. Ini cara yang lumayan efektif. Kita cek mulai dari pi per 6. Kita substitusi ke 4 sin kuadrat dari pi per 6 dikurangi 5 kali sin pi per 6 dikurangi 2. Apakah hasilnya sama dengan 2 cos kuadrat pi per 6? Kita cek yang ruas kiri ya, pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Sin dari 30 itu setengah, jadi 4 kali setengah kuadrat. Dikurangi 5 kali setengah, dikurangi 2. Sama dengan 2 kali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 kuadrat. Kita hitung yang ruas kiri, setengah dikuadratkan, 1/4 dikalikan 4, 1. 5 kali setengah, 5 per 2, dikurangi 2. Kita sederhanakan lagi, 1 kurangi 5 per 2, kurangi 2, samakan penyebutnya. Jadinya 2 kurangi 5, kurangi 4. 2 kurangi 5, kurangi 4. Jadi negatif 7 per 2. Nah, kita cek apakah di sini hasilnya sama. 2 kali setengah akar 3 kuadrat. Setengah akar 3 kuadrat itu 3 per 4. Dikalikan 2, hasilnya 3 per 2. Oh, ternyata kita dapat hasil yang tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan, maka untuk pi per 6 ini pernyataan yang salah. Karena hasil yang diperoleh tidak sama dengan. Sehingga jawaban pi per 6 salah. Tinggal menyisakan jawaban C, D, dan E. Kita cek lagi untuk X sama dengan 5 pi per 6. 5 pi per 6 ini sama dengan 150 derajat. Kita hitung 4 sin kuadrat 5 pi per 6 dikurangi 5 kali sin 5 pi per 6. Oh, ini tadi 6 ya, dari 2. Kurangi 2, apakah sama dengan 2 cos dari 5 pi per 6? Cos kuadrat. Kita hitung, sin 150 itu setengah. Jadi 4 kali setengah kuadrat dikurangi 5 kali setengah dikurangi 2, apakah hasilnya sama dengan 2 cos kuadrat 5 pi per 6. Kosinus 150 itu hasilnya negatif. Negatif setengah akar 3 kuadrat. Nah, hasil yang kita peroleh nanti akan sama dengan yang di atas, negatif 7 per 2 sama dengan 3 per 2. Nah, ini kan harusnya tidak sama dengan. Berarti untuk X sama dengan 5 pi per 6 ini pernyataan yang salah. Sehingga jawaban C sama D ini salah. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Untuk menyelesaikan ini, selain cek pilihan gandanya, kita juga bisa menyelesaikan dengan konsep-konsep persamaan trigonometri. Nah, perhatikan kalau kita menggunakan konsep-konsep persamaan trigonometri. Perhatikan kalau kita menggunakan konsep-konsep persamaan trigonometri. Kita tulis dulu ya soalnya. 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X dikurangi 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Pertama, perhatikan apakah semua bentuk trigonometrinya sama dan dia memuat kuadrat, apakah sama? Ini sin, ini cos. Oh, ternyata tidak sama. Berarti ada salah satu bentuk yang akan kita ubah.
Nah, pengubahannya sebetulnya kita bisa mengubah sin kuadrat jadi bentuk 1 min cos kuadrat atau mengubah cos kuadrat menjadi bentuk 1 min sin kuadrat. Tapi perhatikan lagi bahwa di sini itu ada bentuk sin X. Nah, bentuk sin X ini yang kita jadikan patokan. Karena bentuk yang paling sederhana dari trigonometrinya itu bentuknya sin X, maka bentuk cos kuadrat X itu yang akan kita ubah menjadi bentuk sin kuadrat X. Menurut identitasnya bunyinya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga kita bisa menuliskan cos kuadrat itu 1 dikurangi sin kuadrat X. Kita akan mengubah cos kuadrat X menjadi 1 min sin kuadrat X. Sehingga semua bentuk trigonometri pada persamaan trigonometri ini menjadi bentuk sin. Nah, di sini ada sin kuadrat pada ruas kiri, di ruas kanan juga ada sin kuadrat. Akan kita sederhanakan dulu. Nah, inilah bentuk sederhananya. Sin kuadrat X dan 2 min 2 sin kuadrat X yang berada di ruas kanan akan kita ungsikan semuanya ke ruas kiri agar bisa difaktorkan. 4 sin kuadrat ditambah 2 sin kuadrat. Ini minus pindah ke kiri jadi plus ya. Jadinya 6 sin kuadrat X. Dikurangi 5 sin X. Dikurangi, nah ini positif 2 pindah ke kiri jadi minus 2. Min 2 sama min 2 jadinya negatif 4 sama dengan 0. Nah inilah bentuk kuadratnya. Kalian boleh memisalkan, tapi di sini saya tidak akan memisalkan, saya akan langsung memfaktorkan. 6 sin kuadrat. 6 sin kuadrat itu salah satu pilihannya. 3 sin X dikali 2 sin X. Sedangkan 4 itu salah satu pilihan perkaliannya 1 kali 4 atau 2 kali 2. Di sini saya pilih 1 kali 4. Supaya jumlahnya pas negatif 5, 4-nya saya jadikan negatif, 1-nya saya jadikan positif. Sehingga kalau dikalikan min 4 kali 2 minus 8 ditambah 3 kali 1 3. Min 8 tambah 3 negatif 5. Jumlahnya pas. Sehingga faktornya adalah 3 sin X min 4 dikali 2 sin X plus 1. Dari bentuk 3 sin X min 4 sama dengan 0, kita peroleh sin X sama dengan 4/3. Dari bentuk sin 2 sin X sama dengan plus 1 sama dengan 0, kita peroleh sin X sama dengan negatif setengah. Sehingga untuk sin X sama dengan 4/3 itu tidak akan memenuhi nilai sin X, jadi kita akan pakai hanya sin X sama dengan negatif setengah. Ingat ya, sin itu bernilai negatif kalau dia berada di kuadran 4 atau kuadran 3 atau bentuk negatif dari sudut yang berada di kuadran 1. Jadi misal kita pakai sin dari negatif 30, karena sin 30 itu setengah, maka sin negatif 30 itu hasilnya negatif setengah. Sehingga kita peroleh X itu sama dengan negatif 30 plus K kali 360, atau X-nya itu sama dengan 180 min 30, berarti 210 plus K kali 306. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya saat K sama dengan 0. Dari bentuk yang pertama, kita akan dapat hasil negatif, tidak memenuhi domain. Kemudian dari K yang kedua, dari bentuk X yang kedua, kalau K sama dengan 0, kita dapat 210. Untuk K sama dengan 1, dari bentuk yang pertama, kita akan dapat 330. Sedangkan dari bentuk yang kedua, kita akan dapat 570, itu juga melebihi domain. Jadi, X yang memenuhi adalah ini. Bentuk ini kalau kita ubah menjadi radian, dia akan sama dengan 7/6pi dengan 11/6pi.
Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E. Sebagaimana kita nyoba menggunakan pilihan jawaban tadi. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian persamaan sin 4x dikurangi cos 2x sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari 180 adalah titik-titik. Sama seperti tadi, kita coba pilihan gandanya dulu. Di pilihan ini ada 15, 30, 45, 60, 90, 75, dan sebagainya. Saya coba 15. Kita substitusi ke sin 4x dikurangi cos 2x. Apakah hasilnya 0? Kita cek. 4 kali 15 itu 60. Jadi kita hitung sin 60 dikurangi cos 2 kali 15. Berarti cos 30. Sin 60 itu hasilnya setengah akar 3. Begitu juga dengan cos 30 itu nilainya setengah akar 3 juga. Jadi hasilnya 0. Maka jawaban 15 ini adalah jawaban benar. Yang tidak memuat 15 berarti salah. D salah, E juga salah. Selanjutnya, kita akan mengecek 30, 45, 60, 90, 75, atau 135. Kita cek yang mudah lagi untuk X sama dengan 30. Maka akan kita peroleh sin 4 kali 30 berarti 120 dikurangi cos 2 kali 30 berarti 60. Sin 120 itu nilainya setengah akar 3, kosinus 60 itu nilainya setengah. Nah, ini hasil pengurangannya tidak sama dengan 0. Jadi 30 ini adalah jawaban yang salah. Nah, maka yang memuat 30 salah. Ini salah, ini salah. Maka jawaban yang benar adalah jawaban C. 15, 45, 75, dan 135. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini menggunakan cara yang konsep-konsep trigonometri. Persamaannya sin 4x dikurangi cos 2x sama dengan 0. Karena dia tidak memuat bentuk kuadrat, jadi kita tidak punya kewajiban untuk membuat sin atau cos ini menjadi satu bentuk saja. Nah, tapi kita harus cek sudutnya. Nah, ternyata sudutnya tidak sama. Ini 4x, di sini 2x. Jadi kita nggak bisa merubahnya menjadi tangan. Nah, karena di sini 4x, di sini 2x, kita akan menggunakan rumus sudut rangkap pada sin 4x. Sin 4x itu akan sama dengan 2 sin 2x cos 2x. Sehingga persamaannya menjadi 2 sin 2x cos 2x dikurangi cos 2x. Nah, keduanya punya bentuk yang sama, yaitu cos 2x. Sehingga cos 2x akan saya keluarkan atau saya faktorkan. Nah, kalau cos 2x saya faktorkan, maka yang akan berada dalam kurung adalah 2 sin 2x dikurangi 1. Seperti ini. Cos 2x akan jadi 2 sin 2x. Cos 2x harus dikalikan 2 sin 2x. Cos 2x supaya jadi min, cos 2x harus dikalikan min 1. Sehingga kita peroleh cos 2x sama dengan 0. Dan dari bentuk 2 sin 2x min 1 sama dengan 0, kita peroleh sin 2x sama dengan setengah. Nah, kedua-duanya memenuhi interval nilai sin yang terdefinisi. Jadi kita akan menyelesaikan kedua persamaan ini. Yang pertama kita selesaikan cos 2x. Pertama kita selesaikan cos 2x sama dengan 0. Cos yang hasilnya 0 itu adalah kosinus 90. Jadi kita bisa memperoleh 2x sama dengan 90 plus k kali 360 atau 2x sama dengan negatif 90 plus k kali 360. Sehingga x-nya sama dengan 45 plus k kali 180 atau x-nya sama dengan negatif 45 plus
K kali 180. Sehingga dari cos 2X sama dengan 0, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah untuk K sama dengan 0, 45 dan negatif 45 tidak memenuhi domain. Untuk K sama dengan 1, 225 yang depan ini tidak memenuhi domain, sementara untuk K sama dengan 1, kita peroleh 135. Kita coba lagi untuk yang satu lagi, karena kita punya dua bentuk. Selanjutnya, kita coba untuk yang sin 2X sama dengan setengah. Ingat ya, sin yang menghasilkan setengah adalah sin 30 derajat. Jadi, 2X akan sama dengan 30 plus K kali 360, atau 2X sama dengan 180 min 30, yaitu 150, plus K kali 360. Dari sini kita peroleh X sama dengan 15 plus K kali 180, atau X sama dengan 75 plus K kali 180. Sehingga dari sin 2X sama dengan setengah, kita peroleh nilai-nilai X yang memenuhi adalah 15 derajat saat K sama dengan 0 pada bentuk yang pertama, dan 75 derajat saat K sama dengan 0 pada bentuk yang kedua. Sedangkan pada K sama dengan 1 dan seterusnya, nilainya tidak akan memenuhi domain. Sehingga hasil akhirnya himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 15 derajat, 45 derajat, 75 derajat, dan 135 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Sebagaimana yang sudah kita coba menggunakan cek pilihan. Soal berikutnya masih tentang persamaan trigonometri. Nilai tan X yang memenuhi persamaan kosinus 2X dikurang 5 cos X min 2 sama dengan 0, di mana X-nya itu di antara pi dan 3/2 pi. Nah, soal ini sebetulnya mirip dengan soal-soal yang sebelumnya. Kita harus menggunakan identitas trigonometri terlebih dahulu, baik identitas yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, ataupun identitas pada sudut rangkap. Nah, cuma bedanya kalau sebelumnya yang ditanyakan adalah himpunan selesaian, kita bisa menebak dari pilihan jawaban. Yang di sini yang ditanyakan adalah nilai tan X. Nilai tan X yang berada di antara pi dan 3/2 pi. Berarti kuadran 3. Tan di kuadran 3 itu nilainya positif. Nah, semua pilihan di sini positif. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak. Ini persamaan awalnya kosinus 2X dikurang 5 cos X min 2 sama dengan 0. Kita tahu bahwa cos 2X itu punya 3 bentuk yang serupa dengan cos 2X. Yang pertama, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Yang kedua, 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Dan yang ketiga adalah 2 cos kuadrat X min 1. Pada penggunaannya, khusus untuk persamaan trigonometri ini, kalian bisa memilih bentuk yang kedua ini, 1 min 2 sin kuadrat X, atau bentuk yang ketiga, 2 cos kuadrat X min 1. Tergantung soal yang disediakan. Jadi kalau di sini bentuk cos X sudah ada, maka cos 2X akan kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Tujuannya supaya bentuk pemisalannya nanti bisa kita seragamkan, yaitu cos X. Nah, kita ubah seperti ini, kita sederhanakan lagi menjadi 2 cos kuadrat X min 5 cos X min 3 sama. Kemudian kita faktorkan. Faktornya yang depan saya tulis 2 cos X, yang belakang saya tulis cos X, supaya hasil kalinya negatif 3,
tetapi jumlahnya negatif 5, maka yang belakang ini saya beri min 3, kemudian yang depan saya beri plus 1. Sehingga dari 2 cos X plus 1, saya peroleh cos X sama dengan negatif 1/2. Kemudian dari cos X min 3 diperoleh cos X sama dengan 3. Cos X sama dengan 3 ini jelas tidak memenuhi. Jadi untuk menentukan tan X, kita akan ambil dari cos X sama dengan negatif 1/2. Untuk menentukan tangan, kalian punya beberapa pilihan, menentukan X-nya dulu atau menggunakan perbandingan trigonometri. Kalau pakai perbandingan trigonometri, jadi harus menggambar segitiga ya. Cos sami, sampingnya 1, miringnya 2, depannya mesti akar 3. Nah, negatifnya nggak kita anggap karena ini disebutkan bahwa sudut berada di kuadran 3, cos pasti bernilai negatif. Sedangkan tangannya pasti bernilai positif karena berada di kuadran 3. Tan itu tandesa, depan samping. Jadinya akar 3/1. Jadi tan X-nya sama dengan akar 3. Selain itu, bisa mencari sudutnya dulu dari cos X sama dengan negatif setengah, baru mencari tan X-nya. Cos X sama dengan negatif setengah, di kuadran 3 ya X-nya. Kita cari cos berapa yang hasilnya setengah. Cos yang hasilnya setengah itu cosinus 60. Maka kalau sudutnya di kuadran 3 berarti dia 180 plus 60, yaitu 240. Nah, karena ini buram, kita nggak apa-apa tidak menggunakan radian, kita pakai degree. Nah, dari X sama dengan 240, kita baru hitung tan dari 240. Tangan 240 itu sama saja dengan tangan 60. Tangan 60 hasilnya akar 3. Jadi nilai tan X-nya sama